Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Salam jumpa kembali dalam doa pagi GKO Cibitung pagi hari ini. Hari ini Sabtu 1 Juli 2023. Tanpa terasa, kita sudah memasuki bulan ke-7 dalam tahun 2023 ini. Ya, saya percaya kita semua meyakini bahwa semua itu adalah anugerah Tuhan. Kita bersyukur pagi ini saudara-saudara, kalau kita boleh memasuki bulan yang ke-7. Pagi ini karena satu dan lain hal, saya tidak bisa menyapa Bapak Ibu yang ada di live chat, tetapi saya ingin berkata kepada saudara-saudara sekalian, Shalom, selamat bergabung, baik mereka yang sudah menuliskan namanya di live chat, maupun saudara-saudara yang tidak menulis, tetapi hadir di dalam doa pagi ini. Saudara-saudara, mari kita memasuki doa pagi kita saat ini. Saya mengajak kita untuk bersaat teduh sejenak. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan memulai ibadah kita dengan kita menyanyikan lagu Terpuji Engkau, Allah Maha Besar. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Terpuji Engkau yang telah memberi juru selamat manusia terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh memasuki bulan Juli di tahun 2023. Semua adalah rahmat-Mu. Dan biarlah Bapa, kami boleh menyongsongnya penuh dengan ucapan syukur. Dan melalui doa pagi ini kami berterima kasih kepadamu. Kami dan seisi rumah tangga kami dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Bapa, kami akan memulai doa pagi kami. Biarlah ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyambutnya dengan menyanyi Tak Kita Menyerahkan. Tak kita menyerahkan kepada musuhnya.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Di kesempatan pagi hari ini kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan kembali. Kiranya Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semua, agar apa yang kami baca dan renungkan membawa suatu pelajaran berarti buat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari judul Apa Itu Kristen. Pembacaan diambil dari Kisah Rasul pasal yang ke-11. Hari ini saya tidak menampilkannya, tetapi saya ingin mengajak kita semua membaca masing-masing dari Alkitabnya. Kisah Rasul pasal yang ke-11, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-30. Kalau sudah mendapatkannya, mari kita membaca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Sementara itu, banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit, dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Apa Itu Kristen? Saudara, di zaman mula-mula gereja, orang Kristen disebut Kristen adalah ucapan penghinaan. Karena waktu itu yang disebut Kristen adalah orang yang katanya mengikut orang yang pernah disalibkan itu. Yang disalibkan karena mau jadi raja Israel. Biasalah, ucapan-ucapan fitnah orang Yahudi dan ahli Taurat sudah terburu masuk ke dalam pikiran masyarakat. Sehingga murid-murid Yesus itu mengalami kesulitan sekali untuk menjelaskan tentang siapa Yesus. Namun puji Tuhan, di tengah-tengah kerumitan dan kesulitan mereka, Allah memakai mereka dengan berbagai macam tanda dan mujizat. Sehingga saudara, semua bentuk hoax, semua bentuk fitnah, pelan-pelan runtuh. Karena apa? Semua fitnah-fitnah itu dibalikan dengan adanya kuasa-kuasa yang ajaib.
kuasa-kuasa yang menyembuhkan, tanda-tanda mujizat yang menyebabkan orang-orang yang tadinya percaya kepada hoax dari ahli Taurat dan orang Farisi pelan-pelan terbuka matanya. Dan mereka lihat, wah, ini orang-orang ini nggak main-main. Kalau mereka ini palsu sama seperti yang pernah terjadi sebelumnya, pasti nggak ada yang seperti ini. Mereka bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Bahkan mereka penuh kasih dan lain-lain. Jadi, ucapan yang berbicara tentang orang Kristen saat itu ingin mengatakan, itulah si pengikut yang ngaku-ngaku Kristus. Nah, ucapan itu tidak semulia sekarang. Kalau orang sekarang mengatakan saya Kristen dengan tegas berani, ya, tapi bukan berarti di zaman itu tidak ada yang berani. Mereka tetap mau mengatakan saya pengikut Kristus dengan resiko yang sangat berat. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di zaman itu jelas siapa yang ikut Kristus pasti memiliki ciri-ciri sebagaimana yang Kristus tampilkan. Kelihatan gimana gurunya, maka begitulah pengikutnya. Sehingga mereka yang mengikuti guru mereka disebut Kristen. Dan pertama kali itu diucapkan di Antioquia. Sekarang kalau orang disebut dengan Kristen, belum tentu ya gaya hidupnya sama dengan gurunya. Kita suka jumpa kan orang Kristen di penjara, orang Kristen melakukan KDRT, orang Kristen melakukan pengkhianatan, orang Kristen melakukan korupsi. Sehingga susah sekarang orang menyebut diri mereka Kristen. Kalau ternyata cara hidup mereka tidak sama dengan guru mereka. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkait dengan hal ini, mesti kita sekarang meluruskannya kembali. Ada banyak orang yang masuk dalam daftar gereja, terdaftar sebagai orang Kristen. Sudah dibaptis, sudah sidi, mengaku percaya, tetapi hidupnya jauh dari gereja. Ingat gereja juga syukur. Terlibat dalam gereja, repot lagi. Hidupnya di mana? Hidupnya tuh ada di mana-mana. Apakah kalau dia tidak gereja tapi hidupnya mencerminkan iman Kristen? Enggak juga. Kacau balau. Tapi kalau dia dibilang sebagai orang yang kafir, dia akan marah. Dibilang saya Kristen. Saya lahir Kristen. Saya terdaftar di gereja Kristen. Nah, apa yang sedang dia coba tekankan dengan berapi-api itu? Kalau faktanya, kekristenan dia juga dipertanyakan. Karena itu mari kita belajar hari ini. Apa sih yang disebut Kristen? Dan apakah pemikiran yang sudah kadung ada di tengah-tengah banyak orang, kita iyain aja. Mungkin sekarang saatnya kita mengatakan maaf. Yang semacam itu bukan cara hidup orang Kristen. Sekalipun dia lahir Kristen, terdaftar di gereja, kita harus bilang, cara hidup seperti itu bukan Kristen. Kalau ada orang Kristen pergi ke dukun, itu bukan orang Kristen. Kalau ada orang Kristen menggunakan cara-cara yang cemar, itu bukan Kristen. Kalau orang Kristen punya istri 2-3, itu bukan Kristen. Kalau ada orang Kristen korupsi, itu bukan Kristen. Semua label-label yang dengan mudahnya ditempelkan bisa dibantah. Karena yang disebut Kristen memiliki ciri-ciri tersendiri yang sudah sejak awal dimiliki oleh orang-orang di Antioquia yang disebut pertama kali Kristen. Hari ini saudara-saudara kita akan belajar yang disebut Kristen itu apa sih? Saudara, berdasarkan pembacaan kita tadi, maka yang disebut Kristen adalah a Christian is one who believes in Christ, alias seorang Kristen adalah orang yang percaya kepada Kristus. Nah, saudara-saudara, percaya kepada Kristus itu bukan saya percaya ada pelangi, saya percaya ada jembatan. Percaya yang dimaksud di dalam
pengertian ini ada 3. Percaya bahwa Kristus itu ada. Di sini ada banyak orang Kristen percaya itu. Bahkan yang separuh-separuh Kristen juga percaya ada Tuhan Yesus. Oh ada. Walaupun saya tidak melihat, oh ada. Saya yakin itu ada. Percaya Kristus atau Yesus Kristus itu ada. Yang kedua, percaya Yesus Kristus itu berkuasa. Kalau yang tadi rame-rame ngaku Yesus Kristus itu ada, mungkin ada 5 juta. Tapi begitu percaya Tuhan Yesus berkuasa, bisa-bisa cuma separuhnya. Karena tidak sedikit orang Kristen bilang, cerita-cerita di Alkitab itu cuma dongeng. Intinya bukan itu, intinya kasih. Mudah sekali ngomong begitu. Nah, percaya bahwa Kristus ada. Kedua, percaya bahwa Yesus berkuasa. Dan 5.000 bisa jadi tinggal 2.500. Nah, yang ketiga, yang disebut percaya kepada Kristus. Mempercayakan diri kepada Kristus. Menyerahkan diri kepada Kristus. Itu yang 2.500. Bisa-bisa tinggal 500. Karena jarang sekali ada orang yang mau berserah kepada Kristus. Karena faktanya begitu ada masalah, seringkali orang tidak berserah. Dia ke gereja, tapi semua hal dia tangani sendiri. Dia pakai kekuatan sendiri. Pagi-pagi dia nggak meminta pimpinan Tuhan. Dia jalan sendiri. Dia tahu bahwa pasti Tuhan sertai dia. Dia nggak punya persekutuan dengan Tuhan, tapi dia yakin Tuhan menyertai dia. Dia nggak pernah baca Alkitab, tapi yakin Tuhan menyertai dia. Satu sisi memang Tuhan setia, tapi Tuhan merindukan adanya sebuah percakapan yang sifatnya pribadi. Jadi, kalau kita disebut Kristen, tadi dikatakan di sini saudara-saudara, yang disebut Kristen itu adalah orang yang percaya kepada Kristus. Itu artinya bahwa orang itu meyakini Allah ada, meyakini Allah itu berkuasa, dan meyakini dan menyerahkan diri kepada kekuasaan Kristus. Cara menyerahkan dirinya, ya dari pagi saja dia sudah berserah. Dari pagi saja dia sudah minta petunjuk. Dalam hidupnya dia meminta firman Tuhan memandu hidupnya. Orang-orang yang seperti itu disebut Kristen, ya. Kalau berdoa saja tidak, baca Alkitab saja tidak, bagaimana? Tidak jarang para pelayan juga nggak menyukai kok hidup berdoa. Baca firman nggak juga, tapi rajin mau melayani. Harusnya ditanya, kita ini melayani siapa? Kalau melayani Kristus berarti ada percakapan kita dengan Kristus. Ada firman Kristus yang kita baca. Karena itu, benarkah kita sekalipun kita pelayan disebut Kristen? Kalau kita percaya, berarti saya mempercayakan diri di bawah pengaturan, kontrol, pengendalian dari Kristus. Itu arti daripada Kristen yang pertama. Arti Kristen yang kedua, saudara-saudara, adalah a Christian is one who belongs to Christ. Seorang Kristen adalah orang yang telah dimiliki oleh Kristus, atau dia menjadi milik dari tubuh Kristus. Saudara-saudara, kalau kita adalah milik Kristus, maka kita tidak boleh menyerahkan diri kepada pihak lain. Kita tidak boleh menyerahkan diri kepada penguasaan-penguasaan yang lain. Tadi saya sempat singgung di awal, kalau ada orang Kristen pergi ke dukun, maka orang tersebut bukan Kristen. Karena kekristenan itu berarti seseorang menjadi milik Kristus. Ketika dia
baptis, dia dimeteraikan menjadi milik Kristus. Nah karena itu, ketika dia mau ada dalam pengaturan kekuasaan yang lain, dia bukan Kristen. Nah karena itu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kekristenan itu dapat dilihat dari gaya hidup orang. Kalau orang bilang janganlah menghakimi, apa yang ada di dalam kan kalian nggak tahu. Nah omongan semacam itu adalah omongan yang bersembunyi. Padahal firman Tuhan mengatakan, dari buahnya lah kamu tahu siapa orang itu. Jadi sebenarnya orang itu bukan dilihat dari hatinya. Yang tahu hati cuma Tuhan. Tapi dilihat dari tindak tanduknya, sikapnya, keputusannya. Bagaimana dia menjalankan sesuatu yang disebut iman Kristen itu. Kalau saya milik Kristus, maka saya pasti akan membiarkan diri saya berada di dalam kekuasaannya. Alkitab juga menyebut bahwa kita ini seperti mempelai perempuan dan Kristus mempelai laki-laki. Kalau kita adalah miliknya, maka kita akan menjaga diri kita. Menjaga diri sebagai orang-orang yang menjadi milik Tuhan. Dan ketika kita menjadi milik Tuhan, maka dia akan menjaga kita, dia melindungi kita, dia menyertai kita. Contoh, kalau seseorang memiliki sebuah barang yang mahal, siapa yang jaga barang yang mahal itu? Orang lain atau kita? Tentu kita. Kita akan menjaganya dengan luar biasa. Bahkan dengan kekuatan diri kita yang luar biasa. Kalau perlu, kita pakai kekuatan yang luar biasa. Kita bayar atau apapun untuk menjaga sesuatu yang mahal itu. Demikian juga kalau ada orang yang mengatakan, saya orang Kristen. Ketahuilah, ketika engkau mengakui itu, maka engkau sendiri merasakan bahwa engkau ada dalam kepemilikannya. Engkau ada dalam perlindungannya yang kuat. Engkau ada dalam penjagaannya yang luar biasa. Sehingga dia tidak akan pernah membiarkan miliknya itu direbut oleh pihak lain. Tapi dia juga tidak akan membiarkan kalau miliknya itu dengan sengaja pergi menyerahkan dirinya kepada orang lain. Nah saudara-saudara, mari kita sadari ini. Jaga betul-betul. Yang namanya kekristenan berarti saya hidup harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Kristus. Karena kita adalah milik Kristus. Nah, milik Kristus ini ada dalam sebuah komunitas yang disebut dengan gereja. Dan itu adalah tubuh Kristus. Kita juga milik dari tubuh Kristus itu. Di jemaat mula-mula, mereka saling peduli antar milik Kristus. Dan mereka saling mengasihi. Karena mereka tahu kita ini sama-sama milik Kristus. Ya, tidak ada yang lebih dari kita kecuali Kristus. Dan di jemaat mula-mula karena mereka sama-sama milik Kristus, mereka juga milik tubuh Kristus. Maka mereka habis-habisan, mati-matian untuk saling memperhatikan di dalam jemaat itu. Nah sekarang mari kita lihat di dalam kehidupan kita berjemaat. Kita sadari bahwa kita milik Kristus. Kita juga adalah milik dari tubuh Kristus, yaitu gereja. Apa yang kita lakukan kepada orang-orang percaya yang bersama-sama dengan kita di dalam tubuh Kristus ini? Apakah kita peduli atau tidak peduli, atau tidak mau ambil pusing, atau kalau datang yang penting ibadah? Ini yang sudah luput dari kebanyakan orang. Bahkan ada banyak gereja yang kepingin mengejar kalau bisa gerejanya makin besar, makin besar, makin besar. Sampai dia lupa. Prinsip kekristenan itu sebenarnya adalah persekutuan. Mereka bersekutu karena mereka dimiliki oleh Kristus. Dan dalam persekutuan itu ada sebuah sambung rasa yang luar biasa. Yang menyebabkan kita akan sangat peduli satu sama lain. Memang godaan gereja untuk semakin besar itu ada. Tapi biasanya semakin besar, semakin kita tidak kenal. Semakin tidak peduli. Akhirnya orang hanya datang untuk beribadah. Hanya bersekutu dengan Tuhan. Tapi tidak punya niat sama sekali
bersekutu dengan sesamanya. Kita belum besar memang. Kita masih kenal siapa yang di ujung sana dan siapa yang duduk di sini, di dalam ibadah di gereja. Tetapi kadang-kadang sekalipun demikian, kita masih juga kadang-kadang tidak peduli. Kita datang, kita hanya merasa bahwa kita datang dengan Tuhan. Soal hubungan kita dengan si A, si B, si C, kalau lagi berantakan, bodo amat. Yang penting saya dengan Tuhan. Yang kayak begini bukan Kristen. Karena Kristen tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kristen tidak menyimpan kekesalan kita kepada orang lain. Kristen itu mengampuni. Jadi kalau sampai ada yang mengatakan bahwa dia Kristen, tapi dia tetap tidak suka pada orang. Dan orang itu yang sama sudah minta maaf juga, tapi masih juga sikap kita seperti itu. Kita bukan Kristen. Anda boleh protes saya, silakan. Tapi kalau kita mengatakan orang Kristen itu dendam, orang Kristen itu tidak mengampuni, orang Kristen itu geram, orang Kristen itu marah, orang Kristen itu bertikai, itu yang mau Anda. Saya bilang enggak, karena kekristenan enggak begitu. Jadi kalau kita masih berkeras karena angkuh kita, ketahuilah yang menyebabkan kita tidak Kristen adalah diri kita sendiri. Kita cuma punya tanda-tanda lahiriah, tapi tanda lahiriah itu bisa hilang. Ya, kita masuk di gereja, kita terdaftar, kita sudah dibaptis. Ya, Tuhan bilang, zaman akhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku sudah begini, aku sudah begini. Tuhan bilang, enyahlah, aku tidak mengenal engkau. Hai engkau yang suka membuat kejahatan. Tanda yang ketiga, saudara-saudara. A Christian is one who behave like Christus. Like Christ. Seorang Kristen adalah orang yang berperilaku seperti Kristus. Makin jelas bahwa orang yang dikatakan oleh kita orang Kristen adalah orang yang percaya kepada Kristus, yang dimiliki oleh Kristus, dan yang berperilaku sama seperti Kristus. Nah, ini yang sudah harus menjadi tanda yang sangat jelas. Apakah perilaku yang kita kerjakan sekarang sebagai anak-anak Tuhan menunjukkan perilaku kita serupa Kristus atau serupa dunia ini? Ya, bagaimana cara kita menghadapi apa yang disebut dengan konflik? Kita bisa saja berkonflik, saudara. Tapi sesudah itu, kita saling jabat tangan, kita saling mengampuni, maaf. Kemudian tidak lagi menyimpan kesalahan orang lain. Kita serupa Kristus itu. Atau ketika kita sedang mengalami masalah, kita mengambil tempat untuk terus mencari Bapa. Kita tidak tergoda untuk pergi ke dukun atau apapun. Kita juga tidak tergoda untuk mengurusi secara kekuatan sendiri. Tapi sama seperti Kristus, mengambil waktu teduh, berdoa kepada Bapanya. Kita serupa Kristus. Nah, saudara-saudara, cara hidup Kristus yang diikuti oleh pengikut-pengikutnya. Nah, kalau orang bilang, ini baru muridnya Kristus, kelihatan dari gayanya. Gayanya apa tuh? Gayanya itu mereka mudah sekali mengampuni. Mereka mudah sekali tergerak hatinya untuk menolong mereka yang susah. Mereka rindu sekali mencari Allahnya. Mereka rindu bersekutu. Mereka rindu beribadah. Ini kelihatan di murid-muridnya Kristus atau alias orang Kristen. Ya, jadi kalau misalnya ada sebuah kuis menampilkan seseorang, ditanya, kira-kira orang ini pengikut siapa? Maka ditanya sama mereka-mereka peserta tanya, apakah Anda rajin beribadah? Dia bilang, tidak. Apakah Anda suka membaca kitab suci? Oh, tidak. Apakah Anda juga rajin berdoa? Oh, tidak. Apakah Anda mengikuti ajaran dari
tokoh yang kau hormati di dalam agamamu? Oh tidak. Ya, ini misteri guestnya. Ini agamanya apa ya? Mungkin mereka saling bertanya. Ini agamanya apa ya? Agama mana yang tidak mengajarkan berdoa dan lain-lain? Tidak ada. Boleh saya tanya? Apakah setiap hari Minggu Anda pergi beribadah? Oh tidak. Nah terakhir, karena para juri gagal menebak orang ini, ditanya, emang kamu agamanya apa? Saya orang Kristen. Para juri bilang, what? Orang Kristen? Kok ditanya tadi? Hari Minggu ke gereja? Hari Minggu ke tempat tidur? Enggak. Loh, kamu bilang kamu orang Kristen. Kamu baca kitab suci? Enggak. Berdoa? Enggak. Lah, bagaimana kamu bisa menyebut kamu Kristen? Nah, artinya apa? Orang tuh sampai nggak bisa mengenali. Kalau tanda-tanda kekristenan saja tidak muncul di kita. Saya pernah bilang, jangan-jangan orang-orang itu baru tahu kita Kristen cuma gara-gara kita makan babi. Atau orang tahu kita Kristen karena di depan pintu rumah kita itu ada yang tanda yang mistletoe yang buat Natal itu. Ini yang kadang-kadang miris. Nah, sebagai orang Kristen jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa. Ini identitas dasar kita. Jangan sampai kita merasa bahwa ya kayak gitu aja kok dipentingin. Sebab kalau kita bicara identitas saja tidak jelas, bagaimana kita mau bersaksi? Bagaimana kita mau meyakinkan orang? Tidak ada orang yang mau diyakinkan dari sebuah identitas yang tidak jelas. Hari ini setelah kita mendengar firman Tuhan, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari coba lihat, sadari betul, apakah pertama saudara dan saya adalah orang yang percaya kepada Kristus dan mempercayakan diri kepadanya? Apakah kita betul-betul sudah menyerahkan diri kepadanya secara penuh karena kita menyadari bahwa kita adalah milik Kristus dan milik dari tubuh Kristus? Dan apakah kita memiliki gaya hidup atau menghidupi ajaran Kristus? Kalau tiga hal ini belum, maka bisakah kita menyebut diri kita Kristen? Tapi kalau pelan-pelan setiap tahap itu sedang kita jalani dan kita gumuli dan coba kita tingkatkan dari saat ke saat, maka kita bisa disebut dengan Kristen. Mari luruskan panggilan ini, bukan dengan perdebatan. Luruskan pemahaman siapa Kristen itu melalui cara hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh, firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Bapa di surga, terima kasih. Pagi hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Ia mengingatkan kami kembali betapa ciri dari kehidupan Kristen itu mesti nampak
dan jelas. Di tengah-tengah banyak orang yang mengaburkan istilah Kristen, Tuhan tolong kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang setia kepada Kristus sampai akhir hidup kami. Dan biarlah kami mau belajar untuk membayar harga dalam segala sesuatu. Tolong kami semua ya Bapa. Dalam anugerah-Mu kami belajar menghormati kebenaran firman-Mu dalam segala perkara. Kami mau mengakui Kristus dan percaya kepada Kristus, juga mempercayakan diri kepada Kristus. Kami mau berada dalam sebuah komunitas milik Kristus, yaitu gereja Tuhan. Karena kami sadar, kami adalah pribadi-pribadi yang sudah dimeteraikan. Terima kasih Bapa. Dan kami juga ingin hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kami tidak menempuh jalan-jalan yang dunia ajarkan, tapi yang Kristus ajarkan. Terpujilah nama Tuhan. Pagi ini Bapa, secara khusus kami berdoa untuk seluruh majelis jemaat GKO Cibitung. Gembala Sidang Pendeta Daniel Sakarias, Ketua Majelis Penatua EJ Syedari, Ketua Bidang Kategorial Penatua Nixon Simanjuntak, Ketua Bidang Non Kategorial Penatua Hajatan Huta Barat, Sekretaris Penatua GRI Tonga, Wakil Sekretaris Penatua Kasih Torus, Bendahara Penatua B Tambunan, Wakil Bendahara Penatua Tinaruli Sinaga, Koordinator Komisi Sekolah Minggu Penatua Siti Ferina Warubu, Koordinator Komisi Remaja Pemuda Penatua Marito Purba, Koordinator Komisi Dewasa Muda Penatua Kamang Stanley Luntungan, Koordinator Komisi Persekutuan Wanita Penatua Sri Wahyuni, Koordinator Komisi Pelayanan Pria Penatua Jansir Pardosi, Koordinator Komisi Lanjut Usia Penatua Frans Devbana, Koordinator Komisi Pekabaran Injil Penatua Tony Nababan, Koordinator Komisi Diakonia Penatua Rosida Simangunso, Koordinator Komisi Musik Gereja Penatua Sarli Sitanggang, Koordinator Komisi Sakramen dan Ibadah Penatua Ranto Oberlin Marbun, Koordinator Komisi Rumah Tangga Ibu Penatua Pinina Simangunsung, Koordinator Komisi Pembangunan Penatua Dikianto Siregar, Koordinator Komisi Inventaris Kekayaan Gereja Penatua Luna Nasrun Siburian, dan Koordinator Komisi Ikarsi Penatua Jan Krosman Panggabean. Kami serahkan mereka semua Engkau pakai. Jadikan mereka betul-betul orang yang mencerminkan kekristenan. Dan mereka menjadi pelayan-pelayan yang luar biasa. Kami juga berdoa untuk para pelayan yang ada di pos pelayanan Cilengsi. Pendeta Marta Ulina, Penatua Yotam Vina, Penatua Parasian Panjaitan, Penatua Angel Ojaha, Penatua Melani Manafe, Penatua Aneka Alexandra, dan Penatua Sakret Saifatu. Tuhan kiranya memberkati dan memakai juga para pelayan ini dengan ciri-ciri yang Kristus miliki. Kami juga berdoa untuk rencana pendewasaan pos pelayanan Cilengsi. Tuhan kiranya membukakan jalan, semua tahapan-tahapan dibukakan oleh Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang sakit, Ibu Elizabeth Maak, Ibu Maria Syabandar, Ibu Tabarat Buru Tagalung, Ibu Erliana Barus, Ibu Aseng Panjaitan, Ibu Delvi Tambunan, Bapak Johannes Purba, Bapak Sutanto Tatang, Ibu Teli Sihaya, Bapak Parlin Sihotang, Bapak Melki Monas, Ibu Deborah Monas, Bapak Rafli Tamburian, Opu Morlan Sinaga Boru Simbolon, Bapak Sahat Sitorus, putri dari Bapak Sepra Debesi Hombing, dan juga pemulihan untuk Penatua EJ Syadari. Allah berkuasa menjamah anak-anak-Mu, dan mereka sembuh oleh karena pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk anggota keluarga yang bekerja jauh dari keluarganya. Bapak, kami serahkan Bapak Belman Sitinjak, Bapak Partohunan Panjaitan, Bapak Filemon Benu, dan Saudara Leo Butar-Butar. Tuhan kiranya menyertai melindungi mereka. Mereka dalam keadaan sehat dan selamat pada waktunya kembali ke tengah keluarga. Kami juga berdoa untuk mereka yang akan menikah, Saudara Samuel Sihaan dan Saudari Eva Tambunan, Saudara Esron Sirait dan Saudari Yola Saragi. Kami serahkan mereka. Tuhan membukakan jalan untuk semua proses pernikahan mereka.
Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang bertugas di dunia kesehatan. Ibu Dewes Pakpah, Ibu Adeline Laia, Ibu Marlin Sinurat, Ibu Lisda Sinaga, Saudara Daniel Sirait, Saudari Nelly Manurung, Saudari Royana, dan Ibu Rista Tampu Boron. Tuhan kiranya memberkati mereka semua. Pakai mereka dengan cara-Mu yang ajaib ya Tuhan. Kami juga menyerahkan retreat pemuda GKO Cibitung yang akan berlangsung minggu yang akan datang. Tuhan kiranya menyertai, memberkati, membukakan jalan. Semua persiapan dan kerjasama secara khusus dengan ICE Camp, Tuhan memberkati. Semua boleh berlangsung dengan baik. Ibadah lansia sebentar sore kiranya Tuhan memberkati. Baik jemaat, baik pelayan diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Kami berdoa bersyukur kepada Tuhan untuk anak-anak kami. Ada yang sudah naik kelas, ada yang sudah lulus, ada yang sedang mencari tempat di mana mereka akan melanjutkan pendidikan mereka. Tuhan membukakan jalan untuk segala sesuatunya. Mereka-mereka yang mengambil pendidikan perkuliahan baik jauh maupun dekat, Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang bergumul mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan memberkati. Mereka yang mencari pasangan hidup, Tuhan membukakan jalan. Mereka yang rindu untuk memperoleh keturunan, kiranya Tuhan membukakan jalan juga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus mereka yang namanya sudah ada di live chat, biarlah Tuhan Engkau boleh menjamah mereka satu persatu. Apapun pergumulan mereka, biarlah Tuhan Engkau yang menilik mereka. Maupun mereka yang tidak menulis namanya di live chat, Tuhan juga memberkati pergumulan anak-anak-Mu semua. Terpujilah Allah. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Kini arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai memberkati saudara-saudara sekalian mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Bapa, terima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah doa pagi kita hari ini di awal Juli tahun 2023. Biar ini jadi berkat buat kita sekalian. Sebagai tambahan, Bapak Ibu anggota lansia, jangan lupa sore hari ini pukul 17 ibadah lansia di gedung gereja. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Sampai berjumpa. Shalom.